more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa amaddana bidaraini, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a fi rukni salis faqala wala yasihun nikah ila akhir. Para tulabul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meneruskan kajian kitab salaf, kitab Masailun Nikah, sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kita menengok ke belakang pertemuan yang sebelumnya, bahwa di sana menjelaskan tentang sahkah akad nikah dengan melalui telepon atau internet yang sekarang ini sudah maraknya melalui medsos. Apakah sah? Dijawab dengan tegas menurut syariat Islam bahwa itu tidak sah, karena banyak faktor-faktor yang harus dipenuhi di saat akdun nikah. Lagi pula pernikahan merupakan akad yang sakral. Sudah barang tentu banyak hal-hal yang harus dipenuhi menurut kacamata Islam. Di antara faktor yang pertama, akad nikah melalui dengan alat telepon atau yang lainnya, itu dengan catatan lafdun soreh, yaitu lafaz yang soreh, lafaz yang jelas. Sedangkan melalui telepon tersebut atau yang lainnya itu sebagai bahasa kinayah. Dan juga wa ayyang duru syahid ilal aqidaini. Di antara faktor yang lain adalah saksi harus melihat dengan kepala mata sendiri, yaitu dengan dua akad yang semestinya dalam satu majelis. Sedangkan melalui telepon atau yang lainnya itu tidak memenuhinya. Sehingga menurut kesimpulan, dengan kesimpulannya maksudnya bahwa faktor-faktor yang demikian itu secara tegas menurut syariat Islam akad nikah tidak sah. Sebagaimana dalam kitab Mughnil Muhtaj dalam juz yang ketiga Shahifah 180. Untuk selanjutnya mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Summa syara'a fi rukni salis faqala wala yasihun nikah. Summa syara'a mengkon nuli tumandang sebagai musannif di rukni ing dalam rukun asalis kang kaping 3. Tumandange faqala mongko ngendika sebagai musannif wala yasihun nikah illa bi hadrati syahidain. Faqala mongko ngendika sebagai musannif wala yasihu, rupane wala yasihu lan ora sah apa nikah wa akad nikah illa bi hadrati syahidaini, angin kelawan sandinge rong loro. Illa bi hadrati syahidaini, angin kelawan ngersane dua saksi. Sehingga ke musannif
meredaksikan dalam rukun yang ketiga, merekomendasikan bahwa rukun termasuk rukun yang ketiga dengan bunyi wala yasihun nikah illa bihadratis syahidaini. Pernikahan tidak sah terkecuali disaksikan oleh dua saksi. Maksud dua saksi ini langsung bertatap muka langsung dalam satu majlis. Li khabari Ibnu Hibban krono arai khabari Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. An Aisyata dan berceritake saking Siti Aisyah radhiya mugi-mugi paring ridho sapa Allah Gusti Allah taala alaihi mahadur Allah anha saking Siti Aisyah. Rupane hadise la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Maknane la nikaha orang nana nikah iku sah illa biwaliyin kejaba kelawan anane wali wa syahidai adlin lan dua saksi kang adil. Dari hadis Ibnu Hibban yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa berkata la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, artinya sah tidak akan sah intadir, nikah tidak akan sah terkecuali dengan anane wali dan dua saksi. Lah wali itu ada ketentuan-ketentuannya. Ya, jadi ada jalur-jalurnya wali, siapa yang wajib menjadi wali sesuai dengan nasab atau dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita wali, kadangkala orang-orang awam wali itu bisa dijual belikan. Itu sangat karena ketidaktahuannya. Oleh karena itu bagi yang tahu, mari kita benahi dan kita harus bisa mengikuti apa yang menjadikan patokan hukum kita. Kita harus luruskan orang-orang yang demikian karena ketidaktahuan. Wa syahidai adlin dan dua saksi ini harus dalam akad pernikahan. Wa makana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batil. Wa malan utawi nikah karena kang ono apa min nikahin bayane saking nikah ala ghairi dzalika ing atase sakjane mengkono-mengkono wali wa syahidai adlin iku batilun, iku perkara kang batal, nikah batal. Pernikahan tanpa wali atau dua saksi itu hukum pernikahannya adalah batil, tidak sah, batal. Wa fil ikna ilan ing dalam kitab Ikna al-Jusani ing dalam juz kang kaping pindho Sohifata 124 ing dalam Sohifah 124. Wa mimma taraku min suruti syahidaini rupane wa mimma tarkuus bisuruti syahidain. Wa mimma lan iku setengah saking barang taro kakang ninggal sapa ki musonep ing ma min suruti syahidaini saking pira-pira syarat-syarate saksi loro asamu utawi ngrongokaken wal basoru lan ningan wadobtu lan melanggeri. Qauluhu wadob wa mimma tarakahu min suruti syahidaini asam, di antara syarat-syarat yang ditinggalkan oleh Kiai Musoneb
dari syarat syahidaini itu adalah mendengarkan serta melihat dan juga wadab. Artinya dobtu itu batasan-batasan antara syahid dengan kedua akad, yaitu adoptu batasan lafaz yang diucapkan oleh baik pihak wali ataupun pihak pengantin. Itu harus dobet ya, harus jelas-jelas dobet dari pihak saksi, harus melihat atau mendengarkan langsung dari ucapan dua. Qauluhu wa dabtu ay ali alfati wali zaujat, tegese maring pira-pira lafate waline zaujah, li alfati wali zaujati, tegese maring pira-pira ucapane waline zaujah bojo wadon, wa zauji lan bojo lanang. Wala yakti mongkora nyukupi apa simau al-fatihah, apa ngrongokake pira-pira ucapane segot nikah bidul matin ing dalem pepeteng, di tempat yang gelap. Ini harus dobet, artinya syahid itu benar-benar mendengarkan juga dan juga melihat dua akad tersebut, sehingga tidak mencukupi andaikan dua saksi itu sekedar mendengarkan dua akad saja ya, tidak melihat sosok orang yang bertransaksi, misalkan itu di tempat yang gelap, itu tidak diperbolehkan. Artinya tidak mencukupi akad pernikahan tersebut bisa dihukumi tidak. Loh, kenapa demikian? Dengan alasan li'anna aswata krono satemene piro-piro suara ikut tastabihu istabahayas tabihu ya, ikut tastabihu ikut jadi serupa opo aswat wafil fawaidilan ing dalam piro-piro faidah al mukhtarati kang den pilih lisaliki tariqil akhirati maring wong kang ngambah dalan akhirat al mustafadati kang den ala faidah min kalamil alamati saking kalame alim al alamah al habib Zain bin Ibrahim bin Sumet. Alasan tidak mencukupi pernikahan di tempat yang gelap karena suara itu dapat menyerupai. Suara itu bisa menyerupai. Ini alasan itu saja. Makanya tidak boleh, tidak cukup akad nikah di tempat yang gelap sehingga para saksi itu hanya sekedar mendengarkan tapi tidak jelas orang yang akad atau orang yang dalam keadaan akad pernikahan. Itu demikian. Dan juga dalam fawaid yang dipilih oleh orang-orang yang jalan akhirat yang bisa diambil dari kalam al-alam al-alamah al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, jam'un wa taqdimun, jam'un utawi kang ngumpulake wa taqdimun lan dinginake ala ibni Hasan Baharun sahifata 246 ingatase intadir ala bin Hasan bin ala Aliyu bin Hasan Baharun Sahifa 246 ngeriake ngat ala ibnu Hasan iku ala bin Hasan Baharun Sahifa 246 jam'un wa taqdimun ala bin Hasan.
wa taqdimun lan dinginake ala bin Hasan Baharun ala Aliyu bin wa taqdimu Ali bin Hasan lan dinginake Ali bin Hasan Baharun Sohifa 246 ing dalam Sohifa 246 rupane at-telfonu utawi telpon iku kinayatun iku kinayah. Jadi Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit juga merekomendasikan dalam akad pernikahan itu idem dengan penjelasan-penjelasan di atas. Dan juga Ali bin Hasan Baharun dalam Sohifah 246 itu juga berkomentar bahwa at-telpon itu kinayah. Bahasa telpon itu kinayah. At-telfonu utawi telpon iku kinayatun iku bahasa kinayah fil uqudi ing dalam pira-pira akad. Al bai'i kaya jual beli wassalami lan akad salam. Wal ijarati lan akad ijarah. Fayasiu mongkasau qadzalikau mengkono uqud al bai'i wassalam. Iwasitotit telponi kelawan lantaran telpon. Menurut Hasan bahwa telpon emang bahasa kinayah. Bahasa kinayah dalam akad, dalam transaksi baik jual beli, akad salam dan akad ijarah, maka sah dengan melalui telpon. Amman nikahu fala yasihu. Amman nikahu anapun utawi akad nikah iku fala yasihu mongko rasa apa nikah bitilponi kelawan lantaran telpon. Li annau krana satemene kelakuan iku yustarot iku den syaratake fi ing dalam akad nikah apa lafdun apa lafaz sharihun kang jelas. Sedangkan akad nikah itu tidak sah melalui telepon dengan alasan kalau akad nikah itu membutuhkan ucapan-ucapan yang jelas, ucapan yang sore. Sedangkan telepon itu bahasa kinayah, bukan bahasa yang sore. Artinya butuh kekuatan, faktor yang lain harus menguatkan ucapan tersebut. Makanya harus ittihadul majlisil wahid itu diantara salah satu. Pokoknya banyak sekali faktor-faktor yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad pernikahan. Wa telponu lan utawi telpon iku kinayatun bangsa kinayah. Yantarane wa ayang duro lan nyenton ningali sapa syaitu sapa saksi ilal aqidaini maring akad nokarone. Yang kedua, saksi harus melihat dengan jelas kepada dua akad, yaitu wali dengan si pengantin. Sedangkan lewat telepon berarti tidak langsung melihat dari pihak dua saksi. Ini pokoknya faktornya itu banyak sekali yang sehingga menurut ajaran Islam itu tidak sah. Wa fukida lan den sepiake apa dalika mengkono sore ida kana ing dalam nalikane ono apa ketika itu bil telepon iku kelawan telepon. Kalau melalui telepon berarti kan si syahid tidak langsung melihatnya dan juga tidak berbahasa yang sore, yaitu bahasa yang kinayah. Au mahada maknau fil fiqhi al madhab. Au ma utawa au mahada. Au mahada utawa ora ono kang utawi iki telepon. Iku maknahu intadir ba'da suwaya. Intadir.
au ma utawa barang hadza kang utawi iki kiba iku maknau iku maknane ma. Wa fil fikhi in dalam fikih ala madhahibi ing atase pira-pira madzhab al arbaati kang papat al juz ar-rabi'a ing dalam juz kang kaping papat. Sohifatan 16 ing dalam sohifah 16. Rupane ittafaqu jami'an ala dururati ittihadul majlisil akbar. Ittafaqu padha sepakat sapa ulama jami'an halis kabian. Kesepakatan ala durur ittihadi majlisil akdi ing atase dororote tunggale majlis ketentuan nunggalaken majlis akad. Walau kola mongko lamun ngendika sapa wali sapa wali zaujatuka ibnati. Lamun ngucap sapa wali zawajtuka mbojake sapa ingsun ka ing sira ibnati ing anak wadon ingsun. Wang pado mongko wang pado lan bubar sopal opal majlis obla ayang kula dalam satu rengenya entong ngucap sopa zauj kobil tu ing lapat kobil tu summa kola mongko nulik jawab sopa zauj di majlisi akhor ing dalam majlis kang liyo au fi makanin utawa ing dalam panggonan akhara kang meneh lam yasiha mongko resah apa akun nikah. Jadi menurut madhab Imam Arba'ah juga itu sepakat, semuanya itu sepakat mensyaratkan dalam akad nikah itu dalam satu majlis. Dalam akad nikah itu satu majlis, wali dengan pengantin dalam satu majlis. Sehingga ada kasus misalkan si wali itu mengucapkan zawajtuka ibnat, saya mengawinkan kamu dengan anak saya, kemudian bubar majlis tersebut. Lalu sang pengantin itu menjawab dengan majlis atau tempat yang lain, maka tidak sah akad. Tidak sah akad nikah. Dalam satu majlis yang lain, di tempat yang lain, baru si pengantin itu menjawab sang wali qabil, maka itu tidak. Jadi kesepakatan ulama arba'ah juga harus sama. Ya, maka tidak diperkenankan ya menikah melalui telepon, salah satunya dengan melalui telepon, sekalipun itu melalui video call yang bisa diketahui orangnya, bisa dilihat orangnya melalui layar misalnya. Itu tetap. Sama juga dalam hukum, ya hukum positif, hukum pemerintahan juga itu tidak merekomendasikan pernikahan melalui telepon atau alat-alat yang lain. Sebab pemerintahan pun juga undang-undang atau aturan yang berlaku itu bersumber dari syariat Islam. Ya, bukan aturan-aturan yang tidak dipertanggungjawabkan, tetap dipertanggungjawabkan dalam kacamata syariat Islam. Kita harus sam'an wa ta'atan dengan aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan kita, yaitu negara Indonesia. Sekali lagi, dalam hal pernikahan, akad nikah tidak sah secara mutlak, secara madhab niyah kesepakatan 4 madhab, yaitu diantara Imam Syafi'i,
Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik sepakat bahwa akad nikah itu harus dalam satu majlis. Hal yasiku atau kil bil ijab sin utawi ana pitakon. Hal yasiku atau kilu bil ijab. Hal yasiku potos sah apa tau kilo apa makilaken bil ijab kelawan ijab au qabuli utawa qabul bit telponi kelawan telpon. Anas wiji pitakon menyerahkan ijab artinya taukil wali sah atau taukil qabul itu sah apa tidak melalui dengan telepon. Yang sekarang bisakah memperlakukan demikian ya, taukil wali bil ijab atau taukil wali bil qabul itu dengan menggunakan telepon? Apakah sah nanti taukil walinya atau taukil qabulnya? Insyaallah nanti dalam pertemuan selanjutnya akan kami jelaskan. Untuk pengajian pada sore hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Terutama semoga kita dengan wasilah pengajian kitab ini dengan cara rutin Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.